Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di podcast kali ini, kita akan menjelaskan tentang apa itu judul dan dampaknya terhadap diri sendiri dan masyarakat sekitar. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Delan dari Bappekom 3 Jakarta. Kemudian di sebelah saya ada Mbak Dia Rifani dari BKO. Kemudian ada Mbak Damara dari BPIW. Kemudian ada Mas Gefrian dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Kemudian ada Mbak Dewi dari Biro Keuangan. Dan yang terakhir ada Mbak Rahka dari Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah. Oke, sebelum kita mulai podcast kali ini, mari kita simak video-video berikut ini. Praktik perjudian khususnya judi online masih menjadi ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan nasional. Bahkan praktik ini bisa menembus sampai ke rekening masyarakat berpendapatan rendah termasuk penerima bantuan sosial atau bansos. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan menemukan ada sebanyak jutaan rekening penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Mirisnya, sebagian besar mengalir ke aktivitas perjudian. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Bansos Diterima, Saldo Masuk Situs Judi. Kita lihat di slide yang pertama. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengungkapkan bahwa pihaknya telah membukukan sebanyak 10 juta rekening terkait dengan bansos, bahkan dengan total saldo lebih dari 2 triliun rupiah. Nah, dari jumlah tersebut, ini ditemukan rekening yang tidak aktif selama lebih dari 5 tahun, tetapi masih menyimpan saldo. Merujuk Buletin Statistik PPATK pada Mei 2025, terdapat sebanyak 14.055 laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM, dan ini naik hingga 16,9% secara bulanan atau month-to-month atau dibandingkan dengan April 2025, dan juga melonjak hingga 76,3% secara tahunan atau dibandingkan dengan Mei 2024. Nah, dari total ribuan indikasi tindak pidana di bulan itu, sebanyak 53,3% atau 7.708 kasus ini terkait dengan aktivitas perjudian. Secara kumulatif hingga Mei 2025, perjudian ini menjadi tindak pidana terbanyak dalam LTKM. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, dari data hasil pencocokan NIK Bansos dengan NIK Pemain Judul 2024, menunjukkan adanya 571.410 kesamaan identitas atau sekitar 2% dari total penerima bansos di tahun lalu. Nah, dana yang disetor oleh kelompok ini ke situs judi daring bahkan cukup fantastis, yaitu mencapai 957 miliar rupiah melalui 7,5 juta transaksi ini dalam setahun saja. Keluarga yang hancur karena judi online atau pinjaman online, yang mengajak umat di Keuskupan Agung Jakarta untuk mendalami, mencari jalan-jalan untuk mewujudkan yang namanya ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja itu boleh dikatakan pilarnya 5. 1. Menghormati martabat manusia. Itu kan rumus bagus ya, tetapi silahkan misalnya menempatkannya di dalam konteks tertentu. Menghormati martabat manusia. Sekarang ini muncul yang semakin sering disebut tindak pidana perdagangan orang. Kita sering mendengar keluarga yang hancur karena judi online atau pinjaman online. Itu kan karena apa? Diiming-imingi seperti di iklan, mau kaya tapi tidak bisa lalu pinjam. Itu kan sebetulnya di balik itu atau peristiwa-peristiwa seperti itu dapat dengan mudah ditempatkan di dalam perjuangan keberpihakan kepada martabat manusia. Misalnya, yang kedua adalah kebaikan bersama. Itulah cita-cita kemerdekaan kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa mengecek situasi masyarakat kita, negara kita,
apakah benar ini kebaikan bersama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ketika lembaga-lembaga yang semestinya memperjuangkan kebaikan bersama, orang-orangnya tidak, tentu tidak semua terlibat di dalam korupsi, terlibat di dalam suap, dan sebagainya. Modus pinjol ilegal dan judi online kian menjamur di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat banyak yang terlena dengan iming-iming pelaku pinjol dan judi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan mengungkap bahwa modus operandi pinjaman online ilegal dan judi online hampir sama. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friederika Widiasari menjelaskan, keduanya memanfaatkan penyampaian link aplikasi melalui direct message secara anonim. Bahkan modus judi slot kerap kali mengirim link aplikasi secara acak. Nantinya, jika korban merespons dan mengikuti panduan tersebut, akan diberi posisi kemenangan secara instan. Setelah keasikan dengan judi online, biasanya konsumen bingung karena uangnya telah habis dipakai judi online. Maka kerap kali terpaksa memanfaatkan layanan pinjol karena iming-iming manis dari pelaku pinjol. Kendati demikian, jika peminjam tak sanggup membayarkan utangnya di kemudian hari, maka pelaku pinjol ilegal akan terus meneror peminjam, serta mempermalukan ke semua nomor yang ada di kotak peminjam. Menkominfo Budi Aris Setiadi sebelumnya telah menyatakan, judi online dan pinjaman online ilegal merupakan fenomena yang serupa, layaknya adik kakak, dan berdampak negatif bagi masyarakat. Saat ini, OJK terus menggelar sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat, supaya terhindar dari jerat pinjol ilegal maupun judi online. Wah, jadi ternyata juga itu bahaya ya. Ini saja sampai ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan uang bansos yang harusnya mereka pakai untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga, tapi malah dipakai untuk judi online. Ini kan tidak pantas sebenarnya. Misalnya menurut Mbak Gamara gimana? Iya, mungkin kalau dari berita yang kita lihat tadi, ini menyoroti tentang penggunaan bansos yang disalahgunakan gitu ya. Menurut saya memang dampaknya itu justru pada masyarakat yang mungkin kalangan ke bawah gitu. Dan ya akhirnya masyarakat yang di kalangan bawah ini mereka bergelut sendiri untuk gimana caranya survive atau mungkin terhindar dari judul-judul ini, dan kemudian juga mereka dari segi bansosnya juga tidak tersampaikan. Jadi memang dampaknya dan kepanjangannya itu dari kemiskinan dan lain sebagainya hingga pendidikan. Nah mungkin kalau dari saya pendapatnya itu ya. Izin berpendapat juga ya. Tapi arti kan itu kan pengawasannya yang kurang ya. Ibaratnya kan udah ke data itu siapa yang dapat bansos siapa aja. Terus penggunaannya kan harusnya itu kan dilaporkan supaya tidak ada yang menyalahgunakan seperti buat judol dan lain sebagainya. Soalnya kan itu nanti efeknya kalau misalnya dia judol, ya kalau dia menang ya. Kalau menang sih untuk banyak, tapi kalau misalnya dia nggak menang kan ya rugi. Belum lagi nanti dia pinjam tetangga. Nah, kemiskinan nggak akan teratasi juga kan jadian kayak gitu. Saya problemnya jadi kompleks gitu. Oke. Betul sih Mbak Dwi. Saya juga setuju sih sama Mbak Dwi dan Damar. Tapi menurut saya juga selain dari pemerintah melakukan pengawasan, itu juga harus ada kontrol diri Mbak. Karena judi online tuh menurut saya itu tuh sumbernya dari kita sendiri gitu. Kalau kita dapat uang, kita bisa kontrol diri, pasti tidak akan terjadi gitu sih. Jadi untuk menghindari judi, kita tuh harus aware dulu. Oh ternyata kan judi ini ilegal dan sangat berbahaya gitu.
dampaknya tuh sangat besar untuk kedepannya gitu. Saya sih begitu juga. Jalan. Nah, aku mau nambahin juga ya. Aku sih tadi sempat nyari-nyari juga. Ternyata pemain judi online di Indonesia itu banyak banget teman-teman. 4 juta totalnya. Itu data dari PPATK bulan Juli tahun 2024. Kemudian sangat memprihatinkan, 80.000 didominasi oleh dan kalangan usia paling banyak di usia 30 sampai 50 tahun, di mana yang main orang. Itu sangat memprihatinkan teman-teman, karena 80.000 anak udah main judi online, di mana dia belum kerja, belum apa, tapi udah main yang sangat merugikan gitu. Dan ini perlu banget sih pemerintah untuk menurut saya paling untuk keluarga sih yang paling penting utama. Anak itu nggak ikut main judi online, dan semakin bertambah umurnya dia bisa terlepas dari judi online itu. Saya setuju banget sih, sama saya izin menambahkan juga, benar tadi kata Mbak Dewi, peran pengawasan dari pembuat kebijakan juga perlu, karena kan judi online itu kan bisa diakses itu karena tidak diawasi dan tidak ada kriteria untuk bisa tetap ada di internet gitu kan. Ada beberapa web yang nggak sesuai kriteria terus diblokir gitu-gitu. Nah, tapi kok ini kenapa nggak diblokir? Nah, terus abis itu kalau misalnya dari diri sendiri, betul itu dari menengah ke bawah ya, yang rata-rata yang tergiur tuh karena dengan judul tuh mereka bisa memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekayaan mereka gitu, walaupun kesempatannya sedikit. Terus juga iya sih, itu dari gaya hidup mereka perlu kontrol diri juga sih, karena kalau mereka tetap menuruti gaya hidup mereka, pasti kan mereka pengen lebih dan lebih, makanya mereka mencoba peruntungan di judul tersebut sih. Itu aja. Juga sih dari pernyataan Mas Fitrian tadi ya, kalau perihal usia untuk apa ya, itu melakukan judi online dan lain sebagainya. Nah, itu kan dia kan tetap pakai sarana transaksi kayak media transaksi ya untuk transfer dan lain sebagainya. Berarti harusnya apakah perlu ditentukan lagi ya untuk regulasi seperti kayak kan pakai Dana ya kayak itu aplikasinya ya. Oke, aku sebut aplikasinya. Nah, itu tuh apakah ada pengawasan? Harus usia berapa baru boleh tuh punya aplikasi kayak gitu kan? Tetap ya punya efek juga sih. Gimana menurut teman-teman sebenarnya? Kalau saya izin menambahkan, kalau misalnya untuk umur, kayaknya umur tuh bisa dimodifikasi ya kalau misalnya di internet ya, apalagi kalau buat akun gitu. Menurut saya mungkin diperketat di registrasi akunnya aja, misal kayak misalnya untuk Shopee Pay atau GoPay yang lebih kompleks itu kan pasti butuh untuk upgrade ke Pro, butuh yang ada KTP-nya gitu-gitu sih Mbak. Oke, izin. Oh, sorry, bisa Iya, ke ini Mbak Mas Tata Dela. terlebih dahulu. Oke, kalau dari saya sih, jujur ya, aplikasi-aplikasi keuangan ini kok kadang emang kurang ketat, karena kayak beberapa aplikasi ya, seperti yang aplikasi inisial D ini. Nah, dia aja kan bisa top up dari asumsikan minimarket atau bisa ke tukang pulsa, yang akhirnya aksesnya makin sebenarnya gampang dong. Jadi kayaknya celah aksesibilitas buat judul ini tuh terlalu gampang di masyarakat ini. Jadi emang benar seperti yang Mbak Dewi dan Mbak Gia bilang, ini emang harus ada regulasinya lagi dari si aplikasi keuangannya juga. Itu sih kalau dari saya.
Mungkin aku mau minta pendapatnya teman-teman yang lain juga ya, kayak kaitannya antara judul ini dengan tantangan kebangsaan masa kini. Kira-kira kalau dalam konteks kebangsaan itu seperti apa? Mungkin teman-teman bisa bantu untuk berpendapat. Oke, kalau dari saya sih, masalah judul ini tuh emang problematika ekonomi yang sudah cukup dalam dan mungkin emang bakal sulit di recover karena aplikasi judul ini kan basisnya dari luar negeri ya, sementara kan uang yang dipakai ini kan dari untuk judul ini dari dalam negeri, yang artinya kan roda ekonomi kita nggak berputar di dalam negeri, malah koper keluar lagi, dan sedangkan dari sananya juga nggak ada masuk ke kita rugi terus, sedangkan mereka untung terus, dan masyarakat kita juga ya merugi karena istilahnya ya, kalau kata orang-orang yang pernah ikut judul itu nggak jackpot atau terungkat, nah jadinya begitu. Ya mungkin aku mau nambahin, aku melihat sih dari bawah, dari aspek sosial ya teman-teman. Karena jika ada teman kita yang bermain judul, itu pasti sangat mengganggu dalam hubungan. Nah itu akan efek kepanjangannya akan memperlebar jarak antara sosial antara satu dengan yang lainnya. Dan kalau banyak masyarakat yang main judul, pasti banyak yang mengalami kemiskinan, banyak yang rugi, dan itu akan menurunkan tingkat ekonomi Indonesia sih, dan itu akan merusak wawasan kebangsaan kita. Mungkin kalau dari aku itu sih, kira ada tambahan yang lain. Betul Mas Devrian, judul tuh ngerusak mental kita banget sih. Kalau kita kebiasaan judul, kan jadinya kita seakan-akan nggak mau berusaha gitu. Nah kalau mental kita jelek, kita jadi nggak mau belajar, nah itu akan menurunkan nih rasa wawasan kebangsaan kita gitu. Ya kan Mas Delan? Betul, karena kan kalau kita main judul ini, kita tuh posisinya sama menang, dan hasil yang besar ini, kita tuh pengen instan, nggak ingin berjuang secara legal dan benar. Itu sih masalahnya. Sama saya izin nambahin juga ya, kalau misalnya menyangkut dari materi yang wawasan kebangsaan kemarin, ini tuh dari yang kalau ini masuknya ke 4 konsensus dasar yang bakal terjadi karena ini nggak dijaga. Itu ada distrust, yaitu tingkat kepercayaan publik yang tinggi, tingkat ketidakpercayaan publik yang tinggi terhadap kinerja pembuat kebijakan karena kurangnya pengawasan tadi, sama disintegrasi, yaitu pecah belah dan bubar karena masyarakat saling menyalahkan, kayak gara-gara kamu main judul makanya jangan main judul gitu. Ntar yang main judul juga ntar marah karena dia pengen meningkatkan kualitas hidup mereka gitu. Jadi ini masuknya ke ancaman dari 4 konsensus dasar itu sih. Ya sih Mbak, setuju juga sama pernyataan Mbak Dia ya. Kayak itu benar-benar menjadi ancaman, dan ya balik lagi itu memang dari kesadaran diri sendiri juga ya. Masa mau kaya tapi instan, kan ya aneh juga nih, dikira mie rebus bagaimana. Nah gitu aja sih menurut aku. Oke, ya jadi setelah yang kita saksikan bersama, emang dampak judul tuh bahaya, baik itu dari segi ekonomi, dari segi sosial, maupun dari segi kebangsaan. Ya kan, orang tuh lebih pengennya dapat duit instan, biar mereka bisa hidup sukses, bukannya dengan mengabdi kepada negara atau bekerja yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di sini.
mereka nggak mau juga memutar roda ekonomi di kita, uangnya juga dipakai ke sana lagi. Harusnya kan mereka mendukung ekonomi lokal dengan jangan istilahnya tuh mendukung produk lokal kayak beli sayur mayur dari petani sini atau beli misal clothing dari brand lokal, tapi malah dipakai buat judul lagi kan percuma ya. Itu sih kalau dari saya kesimpulannya. Oke semuanya, terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Semoga ilmu-ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan salam dari Kelompok 4. Bersama Kelompok 4, Stop Judol. Stop judol.